lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita diberi kesehatan dalam melakukan pembelajaran PJJ. Materi ini yang akan kita pelajari adalah interaksi desa kota kelas 12. Nah, sebelum kita beraktivitas, marilah kita berdoa. Si Faul untuk memimpin doa. Oke, selesai doanya. Terima kasih si Faul telah memimpin doa. Cek kehadiran. Tadi yang belum kelihatan Elsa ya? Sama sudah hadir, Pak. Elsa mana Elsa? Oh ya, Elsa sudah hadir. Hadir. Mulyana tadi belum? Mulyana? Oh sudah, Mulyana. Sudah. Oke. Pembelajaran hari ini kita akan mempelajari interaksi desa kota ya. Seperti biasanya nanti kita akan ada diskusi kelompok. Nah, nanti masuk pada saya akan bagi kelompoknya nanti. Silakan kalian masuk ke kelompoknya masing-masing nanti pada saatnya. Saya akan menyampaikan kaitannya dengan penilaian bahwa nanti yang dinilai adalah keaktifan kamu di dalam diskusi, kemudian ada rasa toleransi dengan teman kamu, menghargai pendapat teman kamu, kemudian bertanggung jawab terhadap apa yang disampaikan secara keilmuan dan bertanggung jawab juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya tayangkan materi pelajaran hari ini. Oke, Anissa ini terlambat nih, Anissa. Silakan masuk. Nah, kita akan mempelajari interaksi keruangan desa dan kota. Tapi sebelumnya bahwa saya akan memberikan sebuah video, nanti dicermati. Dari pencermatan video itu, kamu langsung mengerjakan LKPD yang telah dibagikan pada pertemuan yang lalu, kemudian nanti saya jelaskan kelompoknya. Oke, sudah siap semuanya untuk mendengarkan atau menyaksikan video ini? Siap, Pak. Ya. Oke. Sudah kelihatan ini tayangannya? Besar, Pak. Kurang besar, ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, interaksi artinya adalah hal saling melakukan aksi, berhubungan, dan memengaruhi. Nah, dengan pengertian ini, interaksi desa dan kota dapat diartikan sebagai keterkaitan lintas ruang yang tercermin dalam arus orang, jasa, keuangan, dan informasi antara desa dan kota. Arus ini gak terbatas dalam batas-batas regional suatu kota dan pedalamannya. Seseorang dapat melakukan perjalanan ke berbagai tempat. Kemudian, barang dan jasa pun dapat dijual dan dibeli di banyak lokasi berbeda. Intinya, keterkaitan lintas ruang ini akan ngebentuk hubungan interaksi antara desa dan kota. Menurut tokoh Bintarto, salah satu pakar geografi Indonesia, interaksi itu kontak atau hubungan antara dua wilayah atau lebih yang dapat menimbulkan gejala atau masalah baru. Contoh, di sini ada dua ilustrasi. Ilustrasi yang ini digambarkan sebagai desa yang kondisinya itu buruk. Bisa kita lihat di sini ada jembatan yang kondisinya lumayan memprihatinkan ya. Jembatannya hampir putus. Nah, sedangkan di sebelah kanan ini adalah kota dengan sarana dan prasarana yang sangat lengkap. Desa yang kondisinya buruk dihadapkan dengan kota yang memiliki daya tarik ekonomi yang tinggi akan menimbulkan gejala urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota. Jadi, masyarakat di desa ini akan melakukan perpindahan dari desa ke kota karena kondisi desanya yang buruk dan mereka pun tertarik terhadap kota yang memiliki daya tarik ekonomi yang tinggi. Kemudian contoh kedua, di sini ada kota yang tercemar. Bisa kita lihat ada asap-asap pabrik yang menimbulkan polusi udara di kota ini. Dan gambar satu lagi itu adalah desa yang asri. Nah, ketika kota yang cemar dihadapkan dengan desa yang asri, dapat menimbulkan gejala ruralisasi atau perpindahan penduduk dari kota ke desa. Jadi kebalikan dari urbanisasi. Masyarakat kota yang pindah ke desa
Bisa disebabkan oleh rasa jenuh dengan situasi serta kondisi di perkotaan. Terus, semakin mahalnya lahan di perkotaan dan adanya keinginan masyarakat kota untuk dapat kembali ke desa. Jadi, kebanyakan dari mereka itu merasa nggak sanggup lagi untuk mengikuti dinamika kehidupan di perkotaan sehingga memilih untuk pindah ke perdesaan. Ya, demikian tayangan video bisa kamu cermati, bisa dipahami ya, sebagai stimulus untuk kamu belajar tentang interaksi desa kota. Selanjutnya, ini pembagian kelompok. Kelompok 1 anggotanya ada Alivia, kemudian Dwi Amelia. Kelompok 2 ada Nabila Citra dan Salma. Kemudian kelompok 3 ada Maratun dengan Putri. Kelompok 4 ada Indah dengan Ella. Kemudian kelompok 5 ada Anissa, kemudian dengan Alivia. Kemudian kelompok 6 ada Sifaul dan Elsa. Ini maaf, dengan Elsa. Kelompok 1 nanti mengerjakan LKPD 1, kelompok 2 mengerjakan LKPD 2, kelompok 3 mengerjakan LKPD 3, kelompok 4 mengerjakan LKPD 4, kelompok 5 mengerjakan LKPD 5, kelompok 6 mengerjakan LKPD 6. Sebagai petunjuk, kelompok yang telah dibentuk disebut dengan kelompok induk, itu yang 2 orang itu. Kemudian di dalam mengerjakan soal, silahkan mengelompok sesuai dengan nomor soal. Misalnya soal 1 dikerjakan, yang mengerjakan kelompok 1, yang mengerjakan 1 orang yang ke soal 1, kemudian kelompok 2 siapa yang soal 1, sampai dengan seterusnya menjadi 1 kelompok. Nah, kelompok yang mengerjakan soal nomor 1 itu disebut dengan kelompok ahli. Kemudian nanti setelah kelompok ahli ini selesai mengerjakan soal nomor 1, kelompok soal nomor 2 juga mengerjakan kelompok soal 2, semuanya sudah selesai, kembali ke kelompok induknya. Nah, kelompok ahli kembali ke kelompok induknya untuk mendiskusikan hasil permasalahan tadi yang ada di LKPD, kemudian disatukan menjadi 1. Nah, setelah itu ada yang diperbaiki hasil diskusinya, kemudian nanti dipresentasikan. Tidak, Pak. Sudah paham ya? Paham. Paham. Oke, kalau sudah paham, kita langsung saja ke diskusi secara asinkronus, yaitu silahkan dibuka di GCR. Silahkan dibuka di GCR, didiskusikan, silahkan. Waktunya saya beri waktu 30 menit. Kembali lagi di sesi sinkronus ini, sesi presentasi. Silahkan kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi. Dari pertanyaan yang nomor 1 kan, 1. Jelaskan bagaimana karakteristik desa. Pola persebaran pemukiman cenderung lebih alamiah, mengikuti topografi berair, kesuburan tanah, dan pola jaringan jalan. B. Penggunaan lahan didominasi pertanian dan lahan terbuka hijau. C. Sarana dan prasarana di desa dibandingkan dengan di kota atau tidak selengkap di kota. D. Hubungan antar warga sangat erat dan akrab atau bersifat Gemeinschaft. E. Lahan masih luas dan tingkat kepadatan penduduk masih rendah. F. Lapangan pekerjaan didominasi sektor agraris. G. Masyarakat masih memegang teguh tradisi yang berlaku dan hukum adat. Nomor 2. Jelaskan permukiman desa beserta gambarannya. Pola permukiman desa secara umum dibagi menjadi 3, yaitu A. Linier, mengikuti aliran sungai, garis pantai, rel kereta, atau jalan. B. Memusat atau mengikuti objek umumnya di wilayah dataran rendah, lembah yang subur, sekitar danau, sekitar mata air, pinggiran daerah,
pinggiran daerah industri, dataran tinggi, dan lereng gunung. C. Random umumnya berada di wilayah yang bermorfologi suram atau perbukitan. Nomor 3. Jelaskan bagaimana perkembangan desa. Berdasarkan perkembangannya, desa dibedakan menjadi 3. A. Desa swadaya, yaitu desa yang memiliki potensi tertentu yang dikelola dengan baik sebaik-baiknya. Berikut ciri-cirinya. 1. Daerahnya terisolasi dengan daerah lainnya. 2. Penduduknya jarang. 3. Mata pencahariannya homogen yang bersifat agraris. 4. Bersifat tertutup. 5. Masyarakat memegang teguh adat. 6. Teknologi masih rendah. 7. Sarana dan prasarana sangat kurang. 8. Hubungan antar individu sangat erat. 9. Pengawasan sosial dilakukan oleh keluarga. D. Desa swakarya, yaitu peralihan atau transisi dari desa swadaya menuju desa swasembada. Berikut ciri-cirinya. 1. Kebiasaan atau adat istiadat sudah tidak mengikuti penuh. 2. Sudah menggunakan alat-alat dan teknologi modern. 3. Tidak bersifat tradisional lagi. 4. Corak pekerjaan sudah sangat beragam. 5. Aksesibilitas sudah mulai terbuka dan lancar. 6. Tingkat pendapatan, pendidikan, dan sarpras sudah lebih lengkap dibandingkan dengan desa swakarya. C. Desa swasembada, yaitu desa yang mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan nasional. Cirinya sebagai berikut. 1. Kebanyakan berlokasi di kota kecamatan. 2. Penduduknya relatif padat. 3. Tidak terikat dengan adat dan istiadat, lebih mengacu pada hukum formal. 4. Telah memiliki fasilitas yang memadai dan lebih maju daripada desa lain. Terima kasih, semuanya sudah presentasi. Saya berikan penghargaan kepada yang sudah presentasi, tetapi saya lihat dari 6 kelompok ini yang sudah lengkap sekali adalah kelompok 1. Nah, saya berikan apresiasi, nanti tambahan nilai untuk kelompok 1, kelompok Mulyana dan Dwi Amelia. Selanjutnya, saya memberikan penguatan atau afirmasi terhadap pembelajaran hari ini. Yang pertama bahwa kalau kita lihat karakteristik desa itu kan dilihat dari topografi, maka kita bisa membedakan ada desa di daerah pegunungan, di dataran rendah, atau desa di pantai gitu kan. Kemudian selanjutnya ada pola pemukiman desa, itu ada yang tadi sudah disebutkan, ada yang linear, ada yang memanjang. Nah, seperti itu. Jadi tergantung dari sumber-sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Misalkan sumber air, kemudian pekerjaan atau ladang, ataupun situs-situs atau sumber kebudayaan yang dianut di suatu desa itu. Kemudian pada kalau sudah paham kan semuanya? Insya Allah sudah. Oke, kalau sudah, kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Oke, tadi itu kesimpulannya. Tapi sebelum dilanjut pada pertemuan datang, saya sampaikan bahwa silahkan nanti soal untuk sumatifnya yang di link itu, yang di materi itu silahkan dikerjakan ya. Maksimal pada pertemuan yang akan datang sudah selesai. Oke, kemudian materi yang akan datang kita akan membicarakan masalah keruangan kota dan desa. Kalau sekarang interaksi, pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas masalah keruangan kota dan desa. Alhamdulillah sudah selesai materi ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Silahkan untuk mengakhiri pertemuan kali ini ditutup dengan doa. Tadi si Faul yang memimpin. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih si Faul yang telah memimpin doa. Kita ketemu di pertemuan yang akan datang. Semangat, jaga kesehatan ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.